Media sosial diramaikan dengan sebuah video yang memperlihatkan seorang dokter mengungkap permintaan pasien untuk aborsi atau menggugurkan kandungan. Namun, musik dan gestur dokter dalam video tersebut dinilai menghakimi dan berlawanan dengan tujuan edukasi. Sikap dan konten video itu lantas memancing perdebatan dari warganet. Video tersebut mulanya diunggah oleh akun TikTok @Dr.Vista_Divya_Mesias_Pok dan diunggah ulang oleh beberapa akun hingga viral di media sosial. Sikap dan konten video itu lantas memancing perdebatan dari warganet dan menganggapnya sebagai tindakan yang tidak etis dilakukan seorang dokter. Selesai video tersebut viral, dokter yang bersangkutan membuat klarifikasi dalam video terpisah. Dokter tersebut mengatakan video yang dibuatnya itu bertujuan untuk memberi edukasi terkait aborsi. Namun banyak orang yang salah dalam mengartikan videonya tersebut, lantaran ekspresinya seperti mengejek pasien. Dia mengaku hanya ingin agar banyak orang tahu bahwa aborsi merupakan kegiatan yang dilarang. Menurutnya, indikasi medis dilakukannya aborsi itu bisa karena kehamilan tidak berkembang, bisa karena memang sudah keguguran, ada sisa kehamilannya, atau memang jadinya cacat. Ia berharap video viralnya tak lagi menjadi kontroversi. Selain itu, ia juga meminta maaf kepada pihak yang tersinggung atas videonya. Halo semua, kayaknya ini heboh banget ya video kemarin, dah sampai masuk Twitter segala. Ya Allah, jadi saya mau coba jelasin tentang aborsi itu gimana sih di Indonesia. Yang pasti aborsi itu ada yang legal sama ilegal ya. Yang legal itu aborsi yang sesuai dengan indikasi medis atau memang harus dilakukan. Kalau enggak mengancam nyawa ibunya atau juga kandungannya. Jadi di sini Undang-Undang Kesehatan nih ya, pasal 75. Di sini dilihat sendiri ya, setiap orang dilarang melakukan aborsi ya, kecuali dengan indikasi medis dan juga kehamilan akibat perkosaan. Di sini jelas banget dikasih tahu. Jadi maksud saya kemarin sebenarnya memang buat edukasi, mungkin orang jadi nangkepnya salah karena sepertinya saya mengejudge si pasien itu. Tapi kan saya cuma ngikutin tren TikTok waktu sekarang ini ya, yang pakai lagu itu. Tapi ya karena itu saya take down aja daripada bikin polemik. Tapi saya mau bikin klarifikasi nih soal aborsi ini. Jangan sampai banyak orang yang nggak tahu apakah dibolehin seorang itu datang ke dokter minta digugurkan dengan beribu alasan, bukan alasan medis. Sedangkan untuk indikasi medis dilakukannya abortus atau aborsi itu bisa karena kehamilan tidak berkembang, bisa karena memang sudah keguguran, ada sisa kehamilannya, atau memang jadinya cacat. Itu kan ada tulisannya juga di undang-undang tadi. Jadi itu memang diperbolehkan. Atau kalau ibu itu hamil, dia mengancam jiwa ibu itu. Dan juga pada kasus pemerkosaan. Nah, untuk kasus pemerkosaan sendiri itu khusus, dia tidak bisa di sembarang tempat melakukan aborsinya itu. Jadi sesuai dengan keputusan hakim, kemudian polisinya, dan juga tergantung dari psikolog yang mengakses si korban pemerkosaan itu sendiri. Jadi nggak sembarangan. Jadi saya memberikan informasi bahwa memang untuk di Indonesia melakukan aborsi yang provokatif atau diminta oleh si pasiennya sendiri itu belum boleh, dan itu bersifat ilegal dan ada tuntutan hukuman penjara, baik si pasiennya, si tenaga kesehatannya, semuanya kena masuk ke pidana gitu. Oke, jadi jangan heboh lagi, nggak usah dibahas-bahas lagi ya. Saya juga mungkin akan lebih berhati-hati dalam membuat konten yang tidak mungkin menyinggung orang-orang yang melihat kesannya seperti meremehkan gitu ya. Saya minta maaf kalau untuk urusan itu ya. Tapi yang pasti ilegal untuk melakukan aborsi yang tidak sesuai indikasi medis